di Pacific TV. Selamat datang. Baik, topik kita malam hari ini adalah tentang demokrasi kebangsaan. Sebenarnya demokrasi kebangsaan ini dalam arti kata, mungkin orang sudah sering mendengarnya ya, tetapi pengertiannya dan tujuannya ini masih belum terlalu jelas. Mungkin bisa dijelaskan nih. Ya. Jadi ini mungkin latar belakang kenapa kita menyusun Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi alat untuk mengukur kinerja demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang kita bahas mungkin pada hari ini adalah demokrasi di Sulawesi Utara. Kenapa mungkin kita berbicara mengenai masalah kebangsaan? Karena aspek variabel dan indikator yang kita susun itu sesuai dengan 4 konsensus bangsa kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi sesuai dengan hal tersebut. Intinya sih sebenarnya ini digunakan untuk nanti para pengambil kebijakan untuk menyusun program kebijakan untuk memperbaiki kinerja demokrasi di Sulawesi Utara. Pada intinya seperti itu. Baik, sejauh ini berdasarkan pengamatan Anda dari keempat indeks yang digunakan ini, apakah memang sudah sesuai dengan keempat-empatnya untuk demokrasi kebangsaan yang ada atau gimana nih Bu? Kalau menurut saya sih karena kita juga menyusun bersama-sama juga dengan tim panel. Masih jauh atau? Masih banyak yang perlu menjadi PR gitu ya, kalau hasil indeks demokrasi di Sulawesi Utara. Ada perlu upaya yang mungkin kerja keras, walaupun ada beberapa indikator yang sudah cukup baik atau tinggi sehingga memang harus dipelihara, dipertahankan. Jadi misalnya mengenai hak-hak politik. Nah, ini mungkin yang kita perlu highlight dari hasil indeks demokrasi kita untuk Provinsi Sulut ini adalah jumlah kejadian demonstrasi yang berujung kekerasan. Jadi ini masih ada ya di Sulawesi Utara. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki. Jadi silahkan melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi, tetapi mungkin tidak perlu dengan kekerasan karena toh tidak ada juga manfaatnya. Baik. Nah, apa yang diterangkan oleh Ibu tadi, apakah salah satu bentuk dari kebablasan demokrasi kebangsaan nih Pak? Atau gimana nih? Gini. Saya kira kita harus menyikapi ini bukan sebagai suatu fenomena kebablasan, tetapi sebagai suatu proses ya, untuk kita menuju demokrasi yang lebih mapan, yang lebih konsolidatif. Karena kita sekarang sedang berada pada masa transisi yang kemudian kita sering sebut dengan istilah demokrasi prosedural gitu. Nah, untuk menuju demokrasi yang lebih konsolidatif, yang lebih mapan, memang harus ada satu proses. Nah, ini proses ini yang sedang kita lalui, tapi proses ini tidak bisa dibiarkan berproses secara alami. Harus ada semacam intervensi yang harus kita lakukan, ada upaya yang harus kita lakukan agar proses ini berjalan lebih cepat untuk menuju ke demokrasi yang substantif tadi, yang lebih mapan tadi. Nah, Indeks Demokrasi Indonesia, ID, yang kita singkat dengan ID ini, berupaya untuk menghadirkan informasi, membantu menyediakan informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun berbagai kegiatan, program, agar proses demokrasi kita yang sedang pada masa transisi ini bisa kita arahkan, bisa dilakukan percepatan untuk menuju kepada demokrasi yang lebih mapan, yang lebih konsolidatif tadi. Baik, kalau begitu sejauh mana daya tangkap masyarakat terkait dengan apa yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kegiatan seperti ini? Kalau kita lihat secara nasional, rata-rata di 33 provinsi, karena basis kita adalah 33 secara provinsi nasional, bahwa dalam tahun 2010 terutama kita lihat ada terjadi peningkatan dalam hal kebebasan sipil. Ya. Kemudian kebebasan sipil sudah cukup bagus ya, dalam arti dia bermain di angka 90-80 gitu. Tapi terjadi penurunan itu yang cukup drastis di hak-hak politik dan juga sedikit terjadi kenaikan di kelembagaan politik gitu. Nah, ini artinya apa? Semangat partisipasi masyarakat sudah tumbuh. Ya, semangat itu. Dan itu dibuktikan dengan adanya kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat. Hanya ini kelembagaan hak-hak politik ini masih sedikit agak tersumbat. Nah, dan lembaga politik, terutama partai politik dan DPRD, belum berfungsi secara maksimal. Nah, akibatnya apa? Semangat partisipasi ini meningkat, namun salurannya mampet. Nah, lembaganya belum berfungsi. Akhirnya apa? Dia melimpah ke jalan dalam bentuk demo kekerasan. Baik. Apa
apa yang menyebabkan lembaga seperti partai politik dan sebagainya ini sepertinya mampet sehingga tidak mampu menyalurkan aspirasi ataupun keinginan masyarakat nih Bu? Ya mungkin banyak faktor ya di sini yang mungkin yang perlu mendapatkan perhatian adalah peran DPRD dan peran partai politik. Masih sangat jauh atau gimana? Artinya perlu ditingkatkan, diupayakan agar bisa melaksanakan peran sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Aspirasi dari masyarakat sebetulnya sangat banyak tadi disampaikan, tetapi ya itu tadi saluran tersumbatnya mungkin ini masalah sebetulnya bagaimana melihat atau perubahan paradigma kebebasan yang sekarang ini sudah terjadi pada era reformasi yang sudah kita mulai sebetulnya 15 tahun terakhir ini. Nah ini harusnya direspon, begitupun oleh partai politik dan juga begitupun oleh birokrasi pemerintah daerah. Jadi tinggal merespon aspirasinya seperti apa, kita diskusikan, ngajak dialog, dan bagaimana sebenarnya memperbaiki hal tersebut. Intinya hanya sesimpel itu gitu ya. Untuk bisa apakah salah satu faktornya adalah ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap partai politik? Gimana nih? Mungkin itu bisa menjadi salah satu gitu ya kan. Mengapa masyarakat menjadi tidak percaya gitu pada partai politik ya karena tadi itu harusnya partai politik yang bisa mengakomodasi, menerima, kemudian mengartikulasikan, memahami dan mengartikulasikan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh masyarakat untuk terjadinya perubahan yang ditunjukkan dengan artinya semangat sekarang ini adalah kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, ini kan harusnya paradigmanya sudah berubah, kondisinya juga sudah berubah, jadi harusnya dibarengi dengan peran penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintah. Baik, berarti secara garis besar ini belum kebebasan ya, masih normal dan ini suatu proses. Sudah proses, ya? Baik.